Tahukah kamu siapa Munir Said Thalib? Munir Said Thalib adalah seorang pejuang hak asasi manusia yang hingga hari ini masih dikenang sebagai simbol keberanian dan keadilan di Indonesia. Wow! Munir lahir di Kota Batu, Jawa Timur, yang saat itu masih termasuk wilayah Kabupaten Malang pada 8 Desember 1965. Ia adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara dalam keluarga sederhana yang hidup dari berdagang di pasar. Ayahnya bekerja sebagai pedagang sayur dan ibunya membantu menjaga rumah tangga. Meski bukan siswa dengan nilai tertinggi, Munir menonjol dalam berdiskusi dan berorganisasi. Di SMA, dia aktif mengkritik kebijakan sekolah dan berani membela teman-temannya dari perlakuan tidak adil. Pengalaman pahit saat menyaksikan pembunuhan seorang penyandang disabilitas mental saat masih remaja membuat Munir makin kuat memegang prinsip keadilan. Munir menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Di kampus ini, Munir mulai menumbuhkan minat dan kepeduliannya terhadap isu-isu hukum dan keadilan. Selama kuliah, ia aktif di berbagai organisasi mahasiswa, juga mengikuti kegiatan advokasi. Lingkungan kampus dan situasi sosial politik waktu itu membentuk pemikirannya untuk menjadi lebih kritis terhadap ketidakadilan. Dari sinilah awal mula Munir makin serius menapaki jalur dengan aktivis hukum dan HAM. Setelah menyelesaikan kuliah hukumnya, Munir langsung bergabung dengan berbagai lembaga bantuan hukum atau LBH untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil yang sering terpinggirkan di LBH. Salah satu kiprah besarnya adalah memperjuangkan hak cuti hamil untuk buruh perempuan yang sebelumnya sering diabaikan oleh perusahaan, serta memperjuangkan hak buruh laki-laki agar bisa menjalankan sholat Jumat tanpa harus dihalangi. Perjalanan Munir di LBH Pos Malang bukan cuma mempertemukan dia dengan berbagai kasus perjuangan, tapi juga dengan cinta sejatinya. Perempuan yang ia cintai bernama Suciwati. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak, Sultan Alif Alende dan Diva Suki Larasati Suciwati, kemudian juga dikenal dengan sosok yang meneruskan perjuangan mereka. Munir aktif membela korban pelanggaran HAM besar seperti kasus Marsina, tragedi Tanjung Priuk, dan Semanggi. Namun keberaniannya membuat ia sering mendapat ancaman. Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang ia tangani, Munir semakin dekat dengan bahaya. Ia kerap mendapatkan berbagai ancaman misterius. Salah satu teror yang dialami oleh Munir adalah ledakan bom di pekarangan rumahnya di Jakarta pada Agustus tahun 2003. Puncaknya terjadi pada 7 September tahun 2004 saat Munir tewas diracun arsenik di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Curiga kematian Munir disebabkan oleh keracunan arsenik. Dan kasus kematian Munir hingga saat ini masih banyak menyisakan misteri. Tim pencari fakta menemukan sejumlah kejanggalan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh aparat hukum. Di antaranya adalah dugaan intervensi dari Badan Intelijen Negara atau BIN, pemalsuan surat penugasan untuk Polikarpus Budihari Prijanto yang telah menjadi terpidana dalam kasus ini, serta percakapan telepon mencurigakan antara Polikarpus dan BIN. Meski Munir sudah tiada, warisan perjuangannya tetap hidup hingga hari ini. Munir dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Banyak aktivis muda yang menjadikan Munir sebagai inspirasi untuk terus melawan ketidakadilan. Suaranya memang telah terdiam, tapi api perjuangannya tetap menyala melalui karya-karya dan semangat yang ditinggalkannya. Munir adalah bukti bahwa satu orang dengan tekad kuat bisa menggerakkan perubahan besar.